Ride a bike. That was fun. Well, I think it's time for breakfast at McDonald's. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Akhir-akhir ini Elbrana lagi suka banget loh sama ayam goreng. Biasanya aku beli ayam goreng di gerai McDonald's di tengah kota. Kalau kamu suka ayam goreng juga nggak? Biasanya beli di mana nih? Atau makan masakan mama di rumah? Komen ya di bawah. Ngomongin soal ayam goreng McDonald's, pernah tahu nggak sih kalau ternyata ada kisah mengerikan dan tragis di balik maskot dari McDonald's ini? Elbrana benar-benar gak nyangka kalau konsep restoran keluarga yang child friendly seperti itu menyimpan misteri mencekam di baliknya. Ya ampun, jadi merinding disco. Biar kamu gak penasaran, di video kali ini Elbrana akan membahas mengenai cerita seram di balik badut ayam goreng McD. Seperti biasanya, seluruh hal dalam video kali ini bersumber dari analisis pribadi dan juga teori-teori yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. McDonald's merupakan bisnis waralaba di bidang makanan yang didirikan pada tahun 1940 di Amerika. Karena masyarakat banyak banget yang suka dengan racikan ayam gorengnya, akhirnya franchise ini terus berkembang dan jumlah cabangnya menyebar luas ke berbagai negara. Selain makanannya yang enak, konsep McDonald's sebagai restoran keluarga membuat banyak sekali anak-anak yang hobi mampir untuk makan sambil bermain di tempat ini. Itulah sebabnya banyak dari McDonald's di kota-kota besar menyediakan tempat bermain yang luas agar anak-anak dapat menghabiskan waktu lebih lama di outlet franchise tersebut. Jika kamu adalah pelanggan setia McDonald's, mungkin kamu gak asing lagi nih dengan salah satu maskot berwujud badut yang sangat ikonik itu di restoran cepat saji McDonald's. Yap, bener banget. Seorang badut berkulit putih pucat dengan mulut merah merona dan rambut keriting sukses meningkatkan impresi para pembeli produk McDonald's ini. Maskot badut ini pertama kali dirancang dan diperkenalkan ke publik pada tahun 1960 untuk membantu pemilik bisnis McDonald's menjual burger di jalanan. Dari awal, maskot ini sudah diberi nama Ronald dengan perawakan seperti gambar di samping. Mulutnya dilukis tersenyum lebar dengan warna merah merona. Hidungnya ditutupi gelas soda dan kepalanya mengenakan topi kotak makanan cepat saji. Kalau dilihat-lihat emang agak serem sih karena efek foto zaman dulu. Pemeran Ronald saat itu bernama William Scott, seorang pria bertubuh gemuk yang dikenal menyayangi anak-anak. Namun selang 2 tahun setelahnya, dengan sangat menyedihkan, orang ini dipecat karena diprotes oleh banyak orang lantaran tubuhnya terlalu gemuk. Pihak McDonald's tidak ingin mempromosikan obesitas pada brand makanan cepat sajinya, sehingga pemeran maskot badut Ronald digantikan oleh orang lain yang bertubuh lebih kurus. Hal ini terus berlanjut hingga tampilan badut Ronald menjadi seperti sekarang, berpakaian kuning terang, berambut keriting merah, berkulit putih pucat dengan ekspresi ramah bahagia. Ini adalah rancangan akhir dari maskot Ronald McDonald. Badut Ronald menjadi trending sejak pertama kali diciptakan dan terbukti mampu meningkatkan penjualan McDonald berkali-kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Itulah sebabnya sejak dulu Ronald selalu menjadi ikon yang muncul di setiap iklan, outlet, bahkan dalam bentuk merchandise dan video animasi. Waktu masih kecil, Elbrana sering banget lihat badut Ronald ini saat sedang makan di McDonald. Tapi ternyata kalau kita perhatikan, McDonald di kota-kota Indonesia atau bahkan seluruh dunia, badut berpakaian kuning itu sudah jarang terlihat. Malahan nih, sepertinya gak ada sama sekali. Kok bisa ya? Itu karena anak-anak zaman sekarang tidak terlalu familiar dengan karakter badut. Pada zaman dulu, karnaval, sirkus, serta festival malam sangat sering diselenggarakan sebagai hiburan bagi masyarakat. Namun di zaman sekarang, hal-hal seperti itu mulai tergantikan dengan pusat hiburan lain seperti video game, mall, bioskop, dan lain sebagainya.
Akhirnya, badut-badut yang dipekerjakan di karnaval dan sirkus tersebut terpaksa kehilangan pekerjaan mereka dan tidak pernah terlihat lagi di tempat-tempat umum. Otomatis, jika ada anak kecil yang sepintas melihat badut di pesta ulang tahun, besar kemungkinan mereka akan ketakutan melihat kulit putih pucat dan mulut berwarna merah darah karena emang terkesan mengerikan. Hal serupa juga terjadi pada maskot badut milik McDonald ini. Coba deh bayangin teman-teman, kita mau makan ayam goreng di McD, tapi di dalam outlet McD tersebut ada patung badut yang matanya melotot, mulutnya tersenyum lebar dengan rambut dan cat mulut berwarna merah darah. Pasti jadi merinding dan gak nafsu makan kan? Ditambah lagi anak-anak mulai takut dengan sosok badut di dunia nyata. Besar kemungkinan juga karena pengaruh dari internet dan film yang banyak menampilkan kisah-kisah horor dari badut pembunuh. Misal nih, seperti Joker atau mungkin film badut Pennywise, sehingga badut Ronald juga ikut-ikutan dianggap sebagai badut hantu yang mengerikan. Dari fakta inilah, pihak manajemen McDonald di seluruh dunia sepakat untuk mempensiunkan badut Ronald di seluruh gerai mereka. Sehingga kita bakalan sangat jarang atau bahkan tidak akan lagi melihat sosok badut Ronald yang dianggap mengerikan ini di setiap outlet McDonald's. Wah, kasihan banget ya Ronald. Memang sih dia tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, cuman wajahnya itu beneran deh terlihat mencurigakan dan bikin merinding. Tapi tahu nggak sih kalau pernah ada kasus mengerikan yang melibatkan badut Ronald dari McDonald itu? Hal ini juga menjadi salah satu penyebab hilangnya impresi para pembeli terhadap maskot badut Ronald tersebut. Jadi ceritanya ada sebuah rumor yang beredar di Amerika tentang badut Ronald yang suka mengganggu pengunjung McDonald yang tidak menghabiskan makanan yang baru saja mereka beli. Ada seorang pria yang membeli sepaket ayam goreng untuk makan di tempat. Entah apa yang terjadi, pria ini tidak menghabiskan makanannya karena terlalu kenyang. Dan kamu tahu apa yang terjadi setelahnya? Tiba-tiba di sampingnya muncul badut Ronald dong. Awalnya dia sangat kaget karena dikira hanya patung biasa, tapi badut ini beneran hidup dan bergerak. Singkat cerita, badut Ronald itu memandang ke arah pria tersebut dengan gestur wajah yang sangat marah. Dia merasa makanan buatannya di gerai McDonald itu disia-siakan oleh orang ini. Badut Ronald pun langsung memukulinya hingga tak sadarkan diri. Rumor ini beredar sangat cepat ke seluruh Amerika hingga orang-orang mempertanyakan bagaimana nasib pria tersebut. Tidak ada yang tahu. Ada yang bilang dia berhasil kabur, ada juga yang bilang dia diculik oleh badut Ronald misterius tersebut. Yang jelas, pihak gerai McDonald di cabang itu sama sekali tidak merasa mempekerjakan badut Ronald itu di gerai miliknya. Gila, merinding banget. Terus itu siapa dong? Beneran orang yang pakai kostum badut atau malah jelmaan hantu mengerikan yang menyamar menjadi badut Ronald? Kalau menurut Elbrana, bisa jadi sih itu hantu yang sengaja meneror pria tadi saat sedang makan sendirian di gerai McDonald. Astaga, merinding banget. Ya, inilah cerita seram di balik badut Ronald McDonald. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan kisah dari badut misterius tersebut? Atau itu hanya rumor belaka agar anak-anak menghabiskan makanan di McDonald's? Coba dong komen di bawah, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.